أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai 3 bahwa Allah minta perhatian kita mengenai kejadian yang sangat dahsyat, yaitu hari kehancuran yang kemudian diikuti dengan hari kebangkitan. Hari kehancuran disebut Al-Qari'ah karena hari itu semua orang akan terpukul dengan keras sekali, sehingga pukulan yang keras itu menghasilkan gelombang yang sangat kuat menyeluruh di seluruh dunia sehingga semuanya akan meninggal dunia. Itulah hari kehancuran, hari kehancuran, dan Allah minta perhatian kita dengan menyebut Al-Qari'ah. Kemudian diulang dengan dua pertanyaan. Mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Diulang lagi, wa ma adraka mal-Qari'ah, apa yang membuat kamu mengetahui tentang Al-Qari'ah? Terus diuraikan sendiri oleh Allah, setelah dunia ini hancur nanti akan dikembalikan. Tapi sebelum terjadi kehancuran itu, ada kejadian yang aneh, yang luar biasa, yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia itu bagaikan anai-anai yang bertebaran. Anai-anai atau laron yang bertebaran. Anai-anai itu yang kita pahami adalah terbang. Manusia seolah-olah terbang, tapi sebenarnya tidak terbang. Sebenarnya tidak terbang, tapi manusia itu tidak bisa memijakkan kakinya di bumi karena gravitasi bumi kalah dengan gravitasi matahari. Kenapa kalah? Karena jarak antara bumi dan matahari makin dekat, sehingga daya tarik matahari itu lebih kuat. Nah, karena lebih kuat, maka kita manusia tidak bisa menginjakkan kaki di bumi. Makin mendekat lagi, maka bukan hanya manusia tidak bisa menginjak, bahkan gunung-gunung dan permukaan bumi ini, termasuk batu-batu dan debu-debu, pasir, semuanya akan bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Yang dihambur-hamburkan karena itu tadi tertarik gravitasi matahari. Pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung proses kejadian itu, kenapa bisa terjadi demikian. Tapi saya waktu itu hanya menyebut sepintas lalu supaya bisa menyambung pengertian Al-Qari'ah. Pagi ini insya Allah saya akan sebutkan ulang, tapi dengan mencantumkan dalilnya supaya kita yakin bahwa informasi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum alam raya yang biasa kita sebut dengan alam dunia ini hancur di hari kiamat, proses yang menuju ke arah kehancuran itu berjalan secara bertahap. Jadi tidak langsung terjadi begitu saja, tapi ada tahapan-tahapan. Kehancuran itu terjadi pada saat semua planet-planet di alam raya ini bertabrakan satu dengan yang lain. Sehingga timbul
suara yang sangat dahsyat, yang gelombangnya memukul semua manusia dengan keras sekali, sehingga mereka semua mati secara bersamaan. Pukulan yang sangat keras itu disebut Al-Qari'ah, sebagaimana disebut di ayat 1 dan 3. Pada saat ini, sekarang ini, planet-planet yang terkelompok dalam galaksi-galaksi masih dalam proses menjauh antara satu dengan yang lain. Sehingga langit sebagai ruang yang ditempati oleh planet-planet tadi makin hari makin luas. Ya, planet-planet ini tadi, galaksi kan membutuhkan tempat. Tempatnya itu disebut ruang. Ruang itu disebut sama atau langit. Kalau galaksinya isinya itu makin menjauh, berarti tempatnya makin meluas. Nah, sekarang ini langit masih dalam proses meluas. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ya, wa inna lamusi'un. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa kita katakan, and we are expanding it. We are expanding it. Kami masih dalam proses memperluas. Nah, Allah mengatakan masih memperluas. Sekarang orang pada berteori bahwa galaksi itu satu gugusan dengan gugusan yang lain makin hari makin menjauh. Nah, itu sudah difirmankan oleh Allah, wa inna lamusi'un. Namun meluasnya langit dan menjauhnya galaksi-galaksi itu suatu saat akan terhenti karena habis tenaga lempar dari pembelahan yang awal tadi. Jadi dulunya bumi dan langit itu intact jadi satu, kemudian dibelah oleh Allah. Pembelahan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, orang-orang berasumsi bahwa dulu kejadian alam itu dimulai dengan Big Bang. Nah, wallahu alam apakah Big Bang itu benar atau tidak, tetapi itu memudahkan gambaran bagi kita bahwa Allah itu memperluas. Nah, memperluasnya itu dengan tenaga dari lemparan Big Bang tadi. Tentu yang bisa menghentikan perluasan itu, jadi kalau meluas terus sampai di mana itu suatu saat akan terhenti. Terhentinya itu ketika energi atau tenaga pelemparan tadi sudah habis. Lalu berhentilah perluasan itu, dan juga galaksi itu tidak lagi makin menjauh. Nah, ini digambarkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Di sini diterjemahkan, saya copy paste, diartikan lenyap. Tapi zala ya zulu itu bisa berarti tergelincir, bisa juga berarti melesat. Jadi Allah menahan supaya bumi dan langit atau planet-planet dan langit itu tidak membedal, tidak menjadi liar, tapi nanti akan diberhentikan. Allah menyebut in amsakahuma min ahadim min ba'di. Tidak akan ada yang bisa menghentikan perluasan tadi kecuali Allah Ta'ala. Bagaimana bisa nyetop? Manusia itu kecil sekali. Setelah perluasan langit tadi terhenti, langit itu menyusut kembali.
menyusut kembali seiring dengan kembalinya galaksi-galaksi itu bergabung kembali. Jadi sekarang galaksi-galaksi itu masih makin masih memisahkan diri, ya, masih dalam proses memisahkan diri, dalam arti makin jauh nanti akan kembali contraction, ya, akan kembali bergabung sampai merge, ya. Merge itu kalau kita sering kenal dalam bahasa bisnis merger. Nah, kalau merger itu kan dua perusahaan atau beberapa digabung jadi satu. Nah, ini nanti galaksi-galaksi itu akan di-merger sehingga mereka akan bergabung kembali. Nah, Allah mengilustrasikan penyusutan langit itu yang disertai dengan makin mendekatnya galaksi-galaksi dan planet-planet itu seperti lembaran kertas yang digulung. Kita sulit membayangkan bagaimana langit yang seluas ini dan kita tidak bisa melihat kok dilipat. Nah, Allah memberikan gambaran yang bisa kita lihat dengan mata. Perumpamaannya Allah menyebutnya yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Pada hari itu kami melipat langit seperti lipatan lembaran kertas. Jadi ibaratnya langit itu lembaran kertas yang luas, yang lebar sekali, kemudian digulung supaya kita bisa membayangkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai dulu, kami kembalikan. Kembalikan ini dalam bahasa Inggris artinya reverse, ya. Reverse itu ke arah kembali. Jadi Allah kalau menciptakan makhluknya itu banyak di antaranya yang kita ketahui itu memulai dari satu titik ke arah titik lain, kemudian kembali ke titik semula. Dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada. Kita manusia dari lemah menjadi kuat, menjadi lemah lagi. Ya. Kita dari tidak tahu apa-apa ketika lahir, terus kemudian kita belajar menjadi pintar. Nanti makin tua kita makin pelupa menjadi tidak tahu apa-apa lagi. Nah, itu kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai suatu ciptaan, lalu kemudian kami kembalikan lagi. Wa'dan alaina, ini janji dari kami. Nah, jadi itu sudah dijanjikan oleh Allah, dan yang kita tahu Allah tidak pernah mengingkari janji. Tidak ada janji Allah satu pun yang tidak dipenuhi. Yang paling berkenaan dengan kita itu kan Allah berjanji, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti mati. Itu kan janjinya Allah. Mana ada yang diingkari oleh Allah? Semua orang pasti mati. Ya, itu janji Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Allah janji, pasti ditepati. Nah, ini Allah janji bahwa nanti alam raya ini akan dilipat kembali. Inna kunna fa'ilin. Kami lah yang akan melaksanakan itu. Nah, kemudian seiring dengan penyusutan langit, planet satu dengan planet yang lain itu, contohnya misalnya matahari dan bumi, ya, dalam galaksi itu kan ada planet yang inti, yang kita menyebutnya matahari. Kemudian ada planet-planet yang terikat yang terikat dengan matahari ini, seperti kalau di galaksi kita ini ada bumi, ada Jupiter dan sebagainya. Kemudian ini planet-planet ini masih mempunyai unit-unit yang lebih kecil yang disebut satelit. Dalam hal kita itu bulan. Nah, Allah menyebut di sini ini matahari dan bulan. Artinya planet yang inti sampai dengan planet yang terkecil yang terikat dengan matahari tadi, yaitu satelit atau bulan,
nanti akan digabung jadi satu, ya, akan di merger. Ya, saya ulang, salah satu jadi seiring dengan penyusutan langit, maka planet satu dengan planet yang lain, termasuk matahari dan bumi dan bulan, akan menjadi makin mendekat. Nah, perubahan jarak dari jauh menjadi mendekat ini, itu menyebabkan ketidakseimbangan daya tarik, ketidakseimbangan gravitasi planet satu dengan planet lain. Salah satu akibatnya adalah bahwa kekuatan gravitasi bumi akan makin kalah dengan gravitasi matahari. Sehingga benda-benda di permukaan bumi mulai makin tertarik oleh matahari. Itulah sebabnya manusia tidak lagi bisa menginjakkan kakinya di permukaan bumi, sehingga seolah-olah mereka berterbangan. Seolah-olah. Kenapa? Kalau berterbangan kita bisa menuju ke satu tempat yang lain. Seperti anai-anai, laron bisa terbang menuju ke satu tempat. Tapi kalau manusia tidak bisa menginjakkan kakinya seperti terbang, tapi tidak terbang karena dia tidak bisa pindah. Ya. Jadi diumpamakan kal farash, seperti tapi tidak sepertinya itu sempurna. Karena hanya sepertinya itu dia mengambang dari permukaan bumi, tapi tidak persis karena tidak terbang. Makanya digambarkan oleh Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Bagaimana dengan gunung-gunung? Gunung-gunung pun juga bertaburan, sehingga gumpalan-gumpalan dari gunung tadi itu mirip dengan bulu-bulu yang ditiup berhamburan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan saat itu gunung-gunung itu bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Dihambur-hamburkan, apakah dilempar atau ditiup fus gitu, tapi itu menjadi lepas dari pijakan buminya ini, terus batu-batu, pasir, pohon dan sebagainya itu akan jebol. Nah, saat itu juga manusia yang berada di dalam kuburan ya akan ikut keluar. Itu digambarkan wa idzal quburu bu'thirat. Ya, di surat yang lain wa idzal quburu bu'thirat. Ketika orang-orang yang di dalam kuburan itu terbongkar. Ya karena itu, karena gumpalan demi gumpalan gunung itu terus bertaburan, maka kemudian tanah menjadi rata. Kalau ada gunung kan ada gundukan. Itu nanti hilang gundukan itu, menjadi rata dan tidak ada lagi gunung-gunungnya. Digambarkan oleh Allah di surat Al-Waqi'ah, wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh-luluhnya. Maka jadilah ia debu yang bertebaran. Ya seluruh luluhnya itu berarti udah menjadi rata. Kemudian keseimbangan bumi menjadi kacau. Kekacauan keseimbangan bumi itu menyebabkan perputaran bumi di porosnya. Bumi itu berputar mengelilingi matahari, di samping itu juga di porosnya dia berputar sendiri. Nah, perputaran di porosnya itu menjadi terbalik. Karena terbalik sekarang ini, karena bumi berputar, kalau kita umpamakan itu ke arah timur, maka matahari itu makin ke barat, padahal mataharinya tetap aja di situ. Buminya aja yang berputar ke arah timur, sehingga seolah-olah matahari itu terbit dari timur menuju ke barat. Nanti perputaran ini terbalik. Karena terbalik, maka matahari akan kita lihat muncul dari barat. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sabda Nabi, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha
hari kehancuran tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya. Kalau bahasa Arabnya kan tatlu'u, terbit, min maghribiha, dari tempat terbenamnya. Tempat terbenam itu yang kita ketahui di barat, maka kita menyebutnya terbit dari barat. Kalau bahasa Arab, barat itu maghrib, dari kata ghoroba artinya terbenam. Jadi maghrib artinya tempat terbenam. Ya, saya ulang, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Manusia-manusia yang sempat hidup pada saat itu baru menyaksikan, benar ini kata Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW, kata orang-orang Islam ini benar. Lalu amanu ajma'un, semuanya beriman. Wah, jadi kalau begitu suatu saat orang-orang seluruh dunia ini beriman. Iya, beriman, tetapi pada saat tidak ada gunanya iman itu. Ya, fadzalika, kejadian itu bahwa orang-orang pada beriman semuanya 100%, hina la yanfa'u nafsan imanuha, pada saat imannya seseorang tidak ada gunanya. Jadi ini pesan dari Rasulullah yang kita tangkap antara lain, jangan menunggu matahari terbit dari barat. Beriman sekarang, udah percaya sekarang gitu. Jadi tidak usah menunggu melihat bukti secara empiris. Pelajari sampai kamu mempunyai keyakinan yang tidak berdasarkan empiris tetapi berdasarkan ilmu, penalaran. Itu keyakinan yang berdasarkan ilmu, itu disebut ilmal yakin. Ya. Jadi kita orang Islam harus bisa meyakini kebenaran dengan penalaran ilmu. Itu artinya orang Islam harus menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Tidak boleh lalu terus, kan orang Islam tidak boleh menggunakan akalnya. Siapa bilang? Siapa bilang? Ya, ini penjelasan-penjelasan semacam ini kan membuktikan bahwa kita butuh ilmu. Ilmu itu butuh akal. Dan sering Allah mempertanyakan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Ya. Saya ulang, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qabl. Pada saat itu iman seseorang tidak ada gunanya kalau mereka sebelumnya tidak beriman. Jadi kalau yang sebelumnya sudah beriman, tentu itu manfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau tidak bermanfaat juga bagi orang yang sudah beriman tetapi tidak pernah berbuat baik. Jadi dia ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, terus nggak pernah zakat dan sebagainya. Terus ketika melihat matahari terbit dari barat, ternyata benar. Terus aku benar-benar beriman deh sekarang. Telat. Jadi untuk orang yang sebelumnya tidak beriman nggak ada gunanya. Untuk orang yang beriman atau mengaku beriman tetapi tidak beramal soleh, itu tidak ada gunanya. Ini kalau bahasa kita sehari-hari, orang yang mengaku Islam KTP. Orang Islam KTP itu kan yang termasuk ini, mengaku beriman tapi tidak kasabat fi imaniha khaira, tidak berbuat baik selama hidupnya. Karena perputaran bumi itu berbalik arah, maka bumi mengalami keguncangan yang sangat dahsyat. Dan semua benda yang ada di lapisan luar bumi akan terkelupas. Allah menyebutnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncang dengan betul-betul terguncang. Dan Allah menyebutnya di sini al-ard, itu berarti bumi, seluruh lingkaran, seluruh bulatan bumi, seluruh globe. Ya, kalau bahasa Inggrisnya namanya globe, yang bahasa sifat kata sifat menjadi global. Ya. Jadi gempa bumi saat itu sifatnya global, tidak lokal. Kalau gempa bumi sekarang itu gempa bumi tektonik atau vulkanik, itu sifatnya lokal.
Tapi besok itu betul-betul global. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau namanya global, kita mau lari kemana? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka film yang 12-12 dulu itu, alah, itu karangan yang tidak masuk akal. Masa hari kiamat bisa dihindari dengan naik pesawat terbang ke sana, kemudian ada letusan gunung yang di belakangnya. Itu bohong semuanya. Itu kan akal-akalannya orang yang membuat film supaya laku, ditimbulkan isu-isu yang menakutkan. Nah, sama dengan orang yang mau menjual obat, orang ditakut-takuti terus supaya membeli obat itu, supaya ya vaksin dan sebagainya. Itu biasa karena orang mau menjual barang. Nah, pada saat itu wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan kandungan-kandungannya. Apa saja? Kandungan tambang di situ, mineral, emas, perak dan sebagainya akan keluar. Apalagi manusia yang dikubur, yang dangkal, langsung otomatis dia akan terpental. Bagaimana dengan laut? Laut juga demikian. Lautan di seluruh permukaan bumi pun akan muncrat. Bagaimana tidak muncrat? Bumi yang biasanya berputar ke arah timur tiba-tiba berhenti dan berbalik ke barat. Jelas itu seperti kita membawa air kemudian kita balik atau kita goncang, muncrat. Nah, ini muncratnya seluruh dunia, global. Wa idzal biharu fujirat. Dan ketika lautan itu muncrat. Muncrat itu di sini pakai kata kerja pasif. Jadi artinya letterleknya, dan ketika laut-laut itu dimuncratkan. Bukan muncrat dengan sendirinya, tapi dimuncratkan karena gerakan bumi yang berbalik arah tadi. Pada saat itu orang-orang pada kebingungan, penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Sehingga mereka seperti orang-orang yang mabuk. Coba gempa bumi yang kecil saja itu membuat kita pada takut keluar dari gedung, berkumpul dan sebagainya, terus pusing. Ini guncangannya lebih dahsyat. Maka orang lebih takut. Ketakutan itu digambarkan oleh Allah. Para wanita yang hamil pun akan segera mengalami kelahiran anaknya. Apa itu namanya? Keguguran. Jadi semua orang yang hamil keguguran, saking dahsyatnya takut itu. Meskipun bayi itu dalam kandungan belum mencapai umurnya. Dan bahkan ibu-ibu yang sudah punya anak, ibu yang punya anak itu kan biasanya sayang, didekap, dilindungi, disusui. Saat itu dia nggak peduli sama anak. Digambarkan oleh Allah di surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan di hari kehancuran itu adalah sesuatu yang besar. Besarnya kayak apa? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada saat itu setiap wanita yang hamil dia akan melahirkan anaknya. Dan orang yang menyusui itu akan mengabaikan bayinya. Wataran nasa sukaro, dan kamu melihat manusia-manusia itu pada mabuk. Orang kalau mabuk itu kan sempoyongan gitu. Wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Jadi wataran nasa sukaro, kamu melihat orang-orang pada mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Tapi kenapa? Walakin adzaballahi syadid. Tetapi pada saat itu siksaan Allah itu begitu dahsyat. Nah, itu terutama untuk orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana dengan orang yang beriman? Nah, berbeda. Orang-orang yang beriman itu dibuat tidak takut oleh Allah. Kenapa tidak takut? Karena sudah tahu
Dan kan sudah tahu itu dapatan informasi dari Quran dan hadis. Lalu mereka mengantisipasi atau bisa melihat, oh ini toh, ini yang dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh ini yang disebut yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Oh ini yang dikatakan matahari terbit dari tempat terbenam. Nah, terus mereka didatengin oleh malaikat. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Orang-orang yang beriman itu tidak takut dengan peristiwa yang besar itu. Kenapa? Wa tatalaqahumul malaikah. Para malaikat itu menemui mereka. Terus malaikat itu mengatakan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini hari yang kalian dijanjikan oleh Allah. Jadi akhirnya kan, oh ini, wah aku jadi mengetahui, aku jadi menyaksikan kekuasaan Allah yang luar biasa ini. Enggak takut, karena itu melihat bukti dari yang dijanjikan selama ini. Kemudian pada saat langit disusutkan kembali, planet-planet yang dari kejauhan kelihatan seperti bintang-bintang itu makin mendekat, sehingga benda-benda langit itu berserakan. Dengan demikian berserakan kelihatannya dari kita, ya seliweran. Kita kan suka bilang, oh itu bintang jatuh, atau itu bintang pindah. Kalau orang Jawa bilang lintang ngaleh. Wah itu kalau lintang ngaleh itu kan suka hanya satu begitu, itu hanya meteor. Ini bintang-bintang semuanya bergerak. Nah itu lalu kelihatannya bintang-bintang itu runtuh dan langit itu pecah. Allah memberi gambaran, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Apabila atau ketika langit terbelah, langit menjadi kayak terbelah, kan itu kalau gas dipadatkan seketika, itu kan bisa terjadi kebakaran. Apalagi kalau di situ gas di udara kita ini kan isinya gas-gas tuh. Terus dimampatkan dan di situ dibarengi dengan benda-benda yang tabrakan, ya planet satu dan lain. Nah, tabrakan ini menghasilkan api. Api di sekitarnya ada gas, maka itu akan terjadilah flame, api yang dahsyat, yang sekarang ini kita sering menyebut nebula. Idzas samaa'un fatarat, ketika langit itu terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika bintang-bintang itu berserakan. Berserakan itu menurut pandangan mata kita, ya, seperti tadi yang saya umpamakan meteor yang terlempar, kita suka mengatakan lintang ngaleh, bintang yang pindah. Itu kalau jumlahnya banyak maka seperti berserakan. Nah, kemudian retaknya langit itu menyebabkan semburan api. Tadi saya gambarkan tabrakannya si planet satu dengan yang lain itu lalu menghasilkan api. Ya, batu dan batu kalau kita benturkan keras akan keluar api. Fa'idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Apabila langit telah terbelah, maka ia menjadi merah mawar. Merah mawar api, ya, itu merah kan, seperti kilapan minyak. Nah, kilapan minyak ini bisa kita gambarkan orang yang memegang obor, kemudian minyak tanah dipakai kumur, disemprotkan, wus gitu kan, ada semburan api. Ya. Nah, itu kayak gitu. Kalau gede, nah itu seperti nebula. Nebula kayak apa? Kita bisa buka di Google, ya. Nebula itu kayak apa? Dan itu besok akan terjadi besar sekali dan terjadi di berbagai tempat. Puncaknya adalah bahwa planet-planet dari semua galaksi akan bertemu dan tergabungkan, yang di-merger tadi, sehingga terjadilah tabrakan hebat seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Qiyamah, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan
dikumpulkan, dipertemukan, di-merger. Barangkali suara dahsyat yang dihasilkan dari tabrakan itu adalah yang dikiaskan sebagai tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang mematikan seluruh umat manusia di segala penjuru dunia. Nah, ini di surat Az-Zumar diuraikan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, kemudian semua orang mati, pingsan dan terus mati. Semua orang baik yang ada di langit maupun di bumi, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ternyata ada yang tersisa yang tidak mati. Siapa itu? Para malaikat yang sedang bertugas. Jadi para malaikat yang sedang bertugas dikasih izin oleh Allah untuk tidak mati gara-gara tabrakan itu tadi. Dan langit pun habis itu akan lenyap. Kok bisa? Langit lenyap, galaksi-galaksi juga lenyap. Bisa. Allah menyebutnya wa idza sama'u kusyitat. Dan ketika langit itu dilenyapkan. Nah, ini saya suka memberikan gambaran yang sederhana. Kalau kita belajar matematika yang sederhana, plus 5 digabung dengan minus 5. Jadinya berapa jumlahnya? Plus 5 digabung dengan minus 5 jadinya 0. Jadi planet-planet ini asalnya 0, tidak ada. Kemudian dibelah, kalau dibelah berarti menjadi 2. 2 berarti semuanya berpasangan. Karena semua berpasangan, suatu saat kalau tidak ada pemisahnya, mereka akan bergabung kembali. Ketika bergabung, hilang lagi menjadi 0. Jadi bagi Allah membuat sesuatu dari tidak ada menjadi tidak ada lagi, itu gampang sekali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menambah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita tentang hari kehancuran dan hari pembalasan. Oleh karena itu kita harus berperilaku secara bertanggung jawab. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan kita akan dihakimi nanti. Amin.